Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Munjatul Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu amina. Pengertian amina. Amina merupakan senyawa organik yang mengandung atom-atom nitrogen trivalen yang terikat pada satu atom karbon atau lebih. Amina digolongkan menjadi tiga, yaitu amina primer, amina sekunder, dan amina tersier. Tergantung apakah satu, dua, atau tiga gugus organik yang melekat pada nitrogen. Gugus R pada struktur ini dapat berupa alkil atau aril, dan kedua gugus tersebut dapat berbeda atau satu sama lain. Selanjutnya itu ada rumus umum amina, gugus fungsi amina, dan penggolongan amina. Rumus umum amina, untuk rumus umum dari senyawa amina yaitu RNH2. Penggolongan amina yang pertama itu ada amina alifatik, tidak memiliki cincin aromatik yang melekat langsung ke atom nitrogen. Amina aromatik memiliki atom nitrogen yang melekat pada cincin aromatik. Contohnya adalah anilina. Cincin aromatik mengurangi kebebasan dari amina tergantung pada substituennya. Adanya gugus amina sangat meningkatkan reaktivitas dari cincin aromatik karena efek donasi elektron. Amina banyak digunakan sebagai pewarna, sebagai contoh adalah direct drop. Selanjutnya itu ada struktur amina. Klasifikasi amina didasarkan atas jumlah atom H dan HN3 yang diganti oleh gugus alkil. Yang pertama itu ada amina primer atau RNH2, adalah nitrogen yang mengikat dua atom hidrogen dan satu gugus alkil. Yang kedua itu ada amina sekunder atau R2NH, adalah nitrogen yang mengikat satu atom hidrogen dan dua gugus alkil. Selanjutnya itu ada amina tersier atau R3N, adalah nitrogen yang mengikat tiga buah gugus alkil. Selanjutnya itu ada sifat fisika amina. Yang pertama itu, amina berbobot molekul rendah berupa gas atau cair pada suhu kamar. Yang kedua itu, amina dengan jumlah atom di bawah 6 biasanya larut dalam air. Yang ketiga itu tidak berwarna atau fenilamina. Yang keempat itu berbau amoniak atau amina primer. Yang kelima itu ada berbau ikan atau amina sekunder dan tersier. Selanjutnya ada amina berbobot molekul tinggi berbentuk cair atau padat, dan yang terakhir kelarutannya dalam air berkurang dengan naiknya berat molekul. Selanjutnya ada sifat kimia amina. Yang pertama itu, pada senyawa dengan rantai pendek merupakan senyawa polar yang mudah larut dalam air. Yang kedua, memiliki titik didih dan titik leleh yang jika bertambah cenderung bertambah panjangnya rantai karbon. Yang ketiga, semua amina bersifat sebagai basa lemah dan larutan amina dalam air bersifat basah. Selanjutnya itu ada rumus struktur dan rumus molekul dan kegunaannya. Yang pertama itu ada sulfadimidin. Rumus strukturnya, rumus molekulnya C12H14N4O2S. Indikasinya sebagai infeksi saluran kemih. Selanjutnya ada sulfadiazin. Rumus strukturnya, rumus molekulnya C10H10N4O2S. Indikasinya sebagai toksoplasmosis. Selanjutnya ada sulfasetamin. Rumus strukturnya, rumus molekulnya C8H10N2O3S. Indikasinya sebagai anti-infeksi untuk mata. Selanjutnya ada sulfamerazin. Rumus strukturnya, rumus molekulnya C11H12N4O2S. Indikasinya sebagai anti diare untuk hewan. Selanjutnya ada reaksi diazo. Reaksi diazo, bagian organik yang terdiri dari dua atom nitrogen
pada posisi terminal. Senyawa organik netral muatan penuh yang mengandung gugus diazo yang terikat pada atom karbon disebut senyawa diazo atau diazolkana. Dan dijelaskan oleh rumus struktur umumnya R2C sama dengan N plus sama dengan N-. Dan contoh paling sederhana dari senyawa diazo adalah diazometan. Senyawa dengan gugus diazo harus dibedakan dari senyawa diazonium yang memiliki gugus azo terminal yang sama tetapi memiliki muatan positif keseluruhan. Dan senyawa azo di mana gugus azo menjembatani dua substituen organik. Reaksi umum ini kegunaannya untuk menentukan larutan alkohol. Jika reaksi positif mengandung alkohol, maka larutan akan berwarna merah. Reaksi diazo A dan diazo B adalah 4:1. Maksudnya, diazo A digunakan 4 tetes dan diazo B digunakan 1 tetes. Komposisi reaksi diazo A yaitu asam sulfanilat dan komposisi reaksi diazo B NaNO2 dan air. Prosedur kerjanya. Yang pertama, ambil sampel menggunakan ujung spatel yang lancip. Kedua, masukkan ke masing-masing tabung reaksi. Ketiga, tetes reagen masing-masing atau sampel kuantum statis ditambah diazo A4 tetes tambah HCl 2 tetes ditambah diazo B 1 tetes ditambah NaOH 4 tetes. Yang keempat, kocok masing-masing tabung reaksi. Yang kelima, hasil reaksi positif berwarna merah atau pink. Jika seandainya tidak terjadi perubahan warna, bisa dilakukan pemanasan dengan pembakar spiritus untuk membantu terjadinya reaksi itu. Selanjutnya, prosedur dan kegunaan Ehrlich. Pengertian Ehrlich. Uji Ehrlich merupakan uji kimia yang digunakan untuk mendeteksi adanya asam amino triptofan. Reagen Ehrlich akan bereaksi dengan gugus indole dalam triptofan membentuk komponen berwarna pink, kemerahan, ungu, hingga biru. Gugus indole merupakan struktur bisiklik gabungan dari cincin benzena dengan cincin pirol. Selanjutnya itu ada kegunaan Ehrlich. Yang pertama itu, uji Ehrlich dapat mendeteksi gugus indole, amina aromatik, dan ureida. Hasil positif dari uji Ehrlich ditunjukkan dengan warna pink, kemerahan, dan ungu hingga biru. Yang kedua, ada uji Ehrlich biasa digunakan untuk mendeteksi urobilinogen dalam urin. Urobilinogen terbentuk dari reduksi bilirubin. Bilirubin merupakan senyawa berwarna kuning yang diproduksi di dalam hati. Urobilinogen yang terlalu sedikit atau tidak ada dalam urin menunjukkan hati tidak bekerja dengan baik. Sedangkan bila terlalu banyak menandakan penyakit hati seperti hepatitis atau sirosis. Uji Ehrlich sering digunakan untuk menunjukkan adanya senyawa psikoaktif triptamin. Uji ini juga dapat digunakan untuk menguji opium karena kandungan triptofan pada opium. Selanjutnya ada isi reagen Ehrlich. Reagen Ehrlich atau 0,5 sampai 2,0 GP sampai dimetilaminobenzaldehid atau DMAB dalam 50 mili 95% etanol dan 50 mili asam klorida pekat. Selanjutnya ada pengertian cuprifil. Reaksi cuprifil merupakan reaksi yang menggunakan NaOH dan CuSO4 sebagai pereaksinya. Hasil positif apabila didapatkan suatu kompleks Cu yang jernih atau larutannya jernih. Reaksi Landwehr merupakan reaksi yang menggunakan FeCl3 sebagai pereaksi. Hasil positif apabila terbentuk warna kuning tua sampai coklat jingga.
Selanjutnya ada reagen cuprifil. Beberapa zat yang bisa dianalisis dengan reaksi cuprifil antara lain golongan sulfa, golongan vitamin, beberapa golongan alkohol, nisotinamid atau niasinamid, CTM, dan sebagainya. Sekian penjelasan saya